Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover. Semoga hari ini kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. SRC Lover, kali ini kita akan membahas nih masalah tempat-tempat misterius yang tertulis dalam Al-Quran namun sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. SRC Lover, di dunia ini ada tempat-tempat misterius yang dituliskan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang sampai sekarang keberadaannya masih menjadi misteri dan belum ditemukan. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Kahf dan sabda Rasulullah dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. SRC Lover, berikut ini adalah rangkuman dari berbagai sumber tempat-tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, SRC Lover, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini karena meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak Telaga Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir. Telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana, para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Sejumlah kisah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Rifail terhadap Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rifail, adakah cara supaya bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus? Lalu malaikat Rifail bercerita kepada Raja Zulkarnain tentang kisah Ainul Hayat, si mata air kehidupan abadi. Berbekal permata pemberian malaikat Rifail dan bersama pasukannya, maka Raja Zulkarnain mencari mata air Ainul Hayat dengan melakukan perjalanan. Al-Kisah, mata air keabadian ini letaknya di tempat yang paling gelap di bumi, serta tempat keluarnya matahari. Sayangnya, Raja Zulkarnain tak pernah minum mata air Ainul Hayat. Namun Nabi Khidir alaihissalam sudah meminum air tersebut dan menjaganya. SRC Lover, pada dasarnya tidak terdapat hadis sahih dalam ajaran Islam mengenai kepergian Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain untuk menemukan Ainul Hayat. Kisah Ainul Hayat ini juga diceritakan dalam Israiliyat. Israiliyat merupakan kisah-kisah yang sering dituturkan oleh orang-orang Yahudi yang beragama Islam. SRC Lover, menurut catatan sejarah, Raja Ferdinand sangat meyakini keberadaan mata air keabadian. Ia menganggap apa yang tertulis di dalam kitab serta manuskrip kuno tidak mengada-ngada, sehingga ia menuju Ponce de Leon untuk melakukan ekspedisi guna menemukan keberadaan Fountain of Youth. Ahli sejarah memperkirakan Ponce de Leon lahir pada tahun 1474 Masehi pada September 1493 ketika Christopher Columbus melakukan ekspedisi. Ponce turut terlibat di dalamnya. Pengikut ekspedisi tersebut yaitu 1.200 pelaut, kolonis, serta prajurit. Pengikut ekspedisi tersebut yaitu 1.200 pelaut, kolonis, serta prajurit. Di dalam Islam, Fountain of Youth adalah Ainul Hayat. Legenda dari kisah Ainul Hayat mencuat usai salah satu pengawal terbaik yaitu Raja Zulkarnain berhasil mencapai mata air ini. Ainul Hayat adalah si mata air keabadian yang konon dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam sejarah Islam, kisah Ainul Hayat adalah mata air kehidupan yang berhubungan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini sudah cukup populer di kalangan banyak ulama terdahulu. Bahwasannya penyebab Nabi Khidir alaihissalam dipanjangkan usianya yaitu lantaran meneguk air Ainul Hayat. Sejumlah ulama serta ahli sufi meriwayatkan suatu kisah rahasia kehidupan kekal Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kebanyakan kisah tersebut merujuk terhadap misteri air misterius jadi kunci kekalnya Nabi Khidir. Beberapa hikayat juga mengatakan sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah menurunkan sejumlah tetesan air dari surga ke dunia ini. Salah satu tetesan dari mata air surga tersebut berubah
Sang Ainul Hayat atau mata air keabadian yang sangat populer sampai detik ini. SRC Lover, tempat misterius berikutnya yang tersebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi misteri sampai sekarang, yaitu tembok Ya'zud dan Ma'zud. Ya'zud dan Ma'zud adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'zud dan Ma'zud dihalangi oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'zud dan Ma'zud ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan SRC Lover tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'zud dan Ma'zud yang dibuat oleh Dzulkarnain. Konon kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'zud dan Ma'zud adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Dzulkarnain dan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Dzulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Dzulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'zud dan Ma'zud. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, menulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Bukkolkana dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi bok atau pintu besi tersebut. SRC Lover, tempat misterius yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. SRC Lover, dalam Islam, Dajjal dipercaya sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun hingga saat ini, lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya. Karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut, sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan lokasinya sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Socotra. SRC Lover, Dajjal merupakan salah satu tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Ia adalah makhluk paling berbahaya yang senantiasa Nabi Muhammad SAW memperingatkan melalui sabdanya. Kecintaan Rasulullah terhadap umatnya ini pula yang membuat beliau pernah memberitahukan lokasi persembunyian Dajjal. Di manakah ia berada? Mengutip buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatiyah Al-Adnani, para ulama memiliki pendapat tentang keberadaan dan penciptaan Dajjal. Apakah ia telah diciptakan atau belum? Meski hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis, tetapi jumhur ulama meyakini bahwa Dajjal telah ada dan tengah dikurung di suatu tempat olehnya hingga waktu kemunculannya nanti. Mengenai keberadaan Dajjal saat ini, dilihat dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Nabi Muhammad SAW pernah menyebut bahwa makhluk itu berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Kabar tentang tempat berdiam dirinya Dajjal ini diketahui dalam sebuah hadis dari Fatimah binti Qais yang menceritakan bahwa seorang sahabat Nabi yakni Tamim dari
pernah bertemu Dajjal dan Al-Jassasa pada masa Rasulullah. Ketika itu Dajjal sedang dibelenggu kedua tangannya hingga lehernya, sementara kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan rantai besi. Masih dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi. Hadis mengenai Tamim Ad-Dari ini dikenal oleh kalangan ulama dengan sebutan hadis Al-Jassasa. SRC Lover, tempat yang berikutnya adalah Jabal Kaf atau Gunung Kaf yang sampai sekarang masih menjadi misteri. SRC Lover, Gunung Kaf diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidra Al-Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Kaf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Kaf. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya, dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Kaf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Kaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ansyur mengatakan jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Kaf. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Kaf diabadikan dalam surat Kaf, namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. SRC Lover, keberadaan Gunung Kaf diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika salah satu sahabatnya bertanya. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa terang?" Rasulullah lantas menjawab dengan beberapa gunung. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab dengan Gunung Kaf yang terbuat dari jamrud hijau dan birunya langit. Pernah juga dikisahkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain telah sampai dan naik ke tempat Gunung Kaf tersebut. Mengenai letak Gunung Kaf ini, ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'zud dan Ma'zud. Ada yang mengatakan bahwa Jabal Kaf dihuni oleh para Rizalul Gaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung Jabal Kaf ini ada sebuah pulau bernama Al-Qadir. Itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh, dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. SRC Lover, tempat misteri berikutnya yang tertulis dalam Al-Quran namun masih menjadi misteri sampai sekarang adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. SRC Lover, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tapi hingga saat ini, keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaannya ataupun sisa peninggalannya. SRC Lover, tempat berikutnya yang masih menjadi misteri di dunia ini yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis adalah Sumur Barhut.
SRC Lover, Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, Sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun di sana, apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir? Banyak yang mengatakan jika Sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. SRC Lover, seperti yang kita pernah lihat dan merasakannya, yakni air sumur, hujan laut, danau, salju, dan lain sebagainya, tak sama dengan yang lainnya. Sumur Barhut terkenal dengan airnya yang busuk. Sumur tersebut tidak bisa dipakai dan digunakan untuk bersuci dan kebutuhan manusia. SRC Lover, berdasarkan fakta sejarah yang telah ditulis oleh ulama terkemuka seperti Imam Nawawi dan lainnya, bahwa satu-satunya air yang sangat buruk dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, yakni air yang terdapat di sumur lembah Barhut. Sumur Barhut sangat besar, bundar seperti lingkaran dan juga sangat dalam, sehingga tidak seorang pun yang mampu menempuh sampai dasar kedalamannya. Adapun sumur Barhut sendiri terletak di negara Yaman, sebelah selatan Arab Saudi. SRC Lover, sumur Barhut ini telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW yang jauh lebih dahulu dibandingkan dengan peneliti setelahnya. Salah satu hadis sahih Rasulullah bersabda yang artinya, seburuk-buruknya air yang berada di permukaan bumi adalah air yang ada di sumur lembah Barhut yang terletak di Hadramaut. Sumur tersebut seperti kaki belalang yang menunjukkan begitu dalamnya. SRC Lover, kata Barhut sendiri merupakan bahasa kuno sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kota bangsa jin. Dinamakan kota bangsa jin dikarenakan pernah ada seorang ilmuwan dari dinasti kuno yang menggali sumur ini untuk menyembunyikan harta karun dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh salah satu ulama kota Tarim, Hadramaut, yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut. Dan dikarenakan memang banyaknya makhluk halus dari kalangan jin di lembah tersebut, pernah seseorang yang menyaksikan sumur itu dan bercerita, suatu hal yang mengagetkan, belum bisa saya percaya bahwa jika saya tidak melihat dengan kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku yang menyaksikan bagian sumur ini, maka tergambar jelaslah bahwa di sumur ini memancarkan air yang seakan-akan itu adalah sungai yang mengalir. Terdengar jelas suara aliran airnya. SRC Lover, sumur Barhut adalah sumur yang berbentuk goa yang berada di lembah Barhut di sekitar makam Nabi Hud alaihissalam. Sumur ini banyak diperbincangkan para ulama dan orang biasa hingga sekarang. SRC Lover, karena tidak ada informasi valid sejarah awal mula berlakunya Barhut tersebut, hingga banyak berbagai macam cerita tentang sumur Barhut ini. SRC Lover, itulah tadi tempat-tempat yang masih menjadi misteri di dunia ini yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. SRC Lover, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.